Bapa kami yang di surga, kembali sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Dari setiap apa yang kami dengar dan baca itu akan selalu menjadi rema dalam hidup kami. Karena setiap pelajaran ataupun hikmat daripada firman itu akan berguna bagi kami hingga sekarang, karena firman-Mu itu hidup dan tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahaminya. Karena firman-Mu akan selalu menerangi setiap langkah kami, hari-hari kami. Dan kami selalu bersyukur bisa beribadah setiap saat, waktu, dan tempat dimanapun kami boleh mengucap syukur, memuji, menyembah Engkau. Karena bagi kami ibadah adalah kehidupan yang kami selalu rindukan, bersekutu dengan Engkau secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Kami butuh Tuhan setiap saat dan waktu. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-46 dengan perikop tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya yang berbunyi demikian. Yang bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya. Loh, salah ini, maaf saudara-saudara. Kita baca aja langsung ya. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batseba ibu Salomo, lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja, tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abizak gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batseba, "Baik, aku akan bicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk bicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya Bu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan dia pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab untuk Zeruya?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo, "Demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang itu memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatan sebagai imam Tuhan, dan dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom.
Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, pergilah, pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja. Keluarlah, jawabnya, tidak, sebab disinilah aku akan mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian seperti yang tuanku raja katakan. Demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Ma'aka raja Gad. Lalu diberitahukan pada Simei, ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei di pelandainya, keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan pada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak mentaati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu ini kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yehoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Dasar saudara-saudara saya, kalau dengar-dengar perang dari zaman perjanjian lama ini, ngeri saudara-saudara ya. Karena selalu ada pembunuhan gitu kalau berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna, Salomo pun pada akhirnya juga jatuh dalam dosa. Makanya saya bilang, terkadang kita itu ketika memerintah atau berkuasa, harusnya kita itu punya hati ya. Tapi kalau memang itu hukuman yang harus kita terima karena kejahatan kita, itulah yang namanya tabur tuai. Jadi berusahalah untuk berbuat baik, jangan berbuat jahat kepada semua orang. God bless you all, Tuhan berkati. Tuhan terima kasih apa yang kami dengar dan baca. Kiranya selalu akan menjadi peringatan juga kepada kami bahwa setiap taburan manusia yang telah dia tabur akan dituai kembali. Setiap orang-orang yang menabur dari perbuatan jahatnya pasti akan menuai yang jahat dan akan mendapat hukuman. Walau banyak tidak terjadi di dunia, tetapi Tuhan yang akan menghukum, dan setiap orang bisa binasa karena kejahatannya. Terima kasih Bapa, kuatkan kami terus dengan firman-Mu agar kami bisa belajar dan memahami setiap firman-Mu,
supaya kami tetap jangan jatuh ke dalam pencobaan, tetapi mau bertobat setiap hari. Walaupun sering kami terjatuh, tetapi kami akan selalu bertobat setiap hari. Ampuni kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman-Mu akan selalu menjadi kuasa yang sangat membuat kami akan selalu mengingat Engkau dan mengingat pertobatan, untuk jangan sesekali mengambil bagian dalam kejahatan di dunia ini. Sekalipun kami menderita, aniaya, dan tidak punya apapun, tetap kami ingin hidup dalam pertobatan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita setiap hari. God bless you all. Tuhan berkati. Selamat sore.